Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi SPSS. Sebelum saya mengenalkan aplikasi SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi SPSS. SPSS atau Statistical Product and Service Solution adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Terdapat 11 menu pada SPSS, yaitu menu file, menu edit, menu view, menu data, menu transfer, menu analisis, menu grab, menu utilities, menu extensions, menu windows, dan menu help. Baik, langsung saja saya akan membahas satu persatu menu yang ada di SPSS. Yang pertama yaitu menu file. Menu file digunakan untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan, pencetakan, dan sebagainya. Pada pilihan ada new digunakan untuk membuat lembar kerja baru SPSS, open untuk membuka dokumen SPSS yang telah ada, kemudian import data untuk mengimpor data bisa dari Excel dan sebagainya. Kemudian ada save data untuk menyimpan data atau hasil kerja yang telah dibuat. Kemudian recently used data berisi list file yang pernah dibuka sebelumnya. Kemudian recently used file berisi list file secara keseluruhan yang pernah dikerjakan. Yang kedua yaitu menu edit. Menu edit untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS, baik data serta pengaturan atau optimal untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. Ada pilihan undo atau untuk membatalkan perintah yang dilakukan sebelumnya, kemudian redo untuk perintah pembatalan perintah redo yang dilakukan sebelumnya. Kemudian ada paste untuk menampilkan sebuah sel teks atau objek hasil dari perintah copy. Yang ketiga yaitu menu view. Menu view untuk pengaturan tampilan di layar kerja SPSS serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS. Pada pilihan status bar yaitu untuk mengetahui proses yang sedang berlangsung, toolbar untuk mengetahui tampilan toolbar, font untuk mengatur jenis ukuran font pada data editor SPSS, kemudian ada grid lines untuk mengatur garis sel pada editor SPSS. Selanjutnya menu data. Menu data digunakan untuk melakukan pemrosesan data seperti mengidentifikasikan sebuah waktu untuk variabel yang meliputi jam, tanggal, tahun, menyisipkan kolom variabel, dan menyisipkan baris. Selanjutnya menu transfer. Menu transfer dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan atau penambahan data pada pilihan komputer variabel untuk operasi aritmatika dan logika. Kemudian count untuk mengetahui jumlah sebuah ukuran data tertentu pada suatu barisan tertentu. Kemudian record untuk mengganti nilai pada kolom variabel tertentu, sifatnya menggantikan atau into save variabel atau merubah atau into difference variabel pada variabel baku. Kemudian ada rank cache yaitu untuk mengurutkan nilai data sebuah variabel. Selanjutnya menu analisis. Menu analisis digunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer.
Menu ini merupakan menu yang terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu correlates, compressments, dan regression. Selanjutnya, menu graph. Menu graph digunakan untuk membuat grafik. Grafik yang digunakan seperti grafik bar, grafik line, dan grafik P. Selanjutnya, menu utilities. Menu utilities dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu extension. Menu extension digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan. Misalnya menggunakan aplikasi mouse, SPSS data entry, text analysis, dan sebagainya. Kemudian ada menu Windows. Menu Windows digunakan untuk melakukan perpindahan dari satu file ke file lainnya. Kemudian ada menu help. Menu help digunakan untuk membantu penggunaan dalam memahami perintah-perintah SPSS jika memenuhi kesulitan. Baik, itu tadi penjelasan sedikit mengenai menu-menu yang ada di SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke lembar kerja SPSS. Pada lembar kerja SPSS terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data view, yaitu tempat input data dan pengelolaan data. Kemudian variable view, tempat mendeskripsikan variabel. Kemudian pada tampilan variable view ada nama atau name. Pada name berfungsi untuk memberikan nama variabel. Untuk nama variabel tidak bisa menggunakan spasi. Maka ketika nama variabel yang kalian inginkan ada dua suku kata atau lebih, pisahkan dengan garis bawah seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu tipe. Tipe berfungsi untuk menjelaskan tipe data yang akan dimasukkan. Ada beberapa tipe, yaitu numerik merupakan tipe data paling standar yang digunakan untuk memasukkan angka. Koma merupakan tipe data untuk memasukkan angka desimal yang dipisahkan dengan titik. Nut merupakan tipe data untuk memisahkan angka kelipatan 1000 dengan sebuah nut atau koma. Scientific notation merupakan tipe data untuk menuliskan angka dalam bentuk sign. Kemudian date merupakan tipe data untuk memasukkan tanggal. Kemudian dollar merupakan tipe data untuk memasukkan mata uang dolar. Custom currency merupakan tipe data untuk memasukkan jenis mata uang lainnya. Kemudian string merupakan tipe data untuk memasukkan huruf atau karakter. Kemudian yang ketiga yaitu width. Width berfungsi untuk memberikan jumlah karakter yang dikehendaki dalam satu variabel. Selanjutnya desimal. Kolom desimal berfungsi untuk memberikan jumlah karakter di belakang koma yang dikehendaki dalam satu variabel. Kemudian label. Dalam label berfungsi untuk memberikan sebuah tanda atau label pada suatu variabel. Kemudian ada values. Values berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan pengelolaan data. Kemudian missing values. Missing values berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Kemudian kolom. Kolom berfungsi untuk menentukan lebar kolom pada data view. Kemudian
Alik berfungsi untuk menentukan rata tulisan dari sebuah variabel seperti rata kanan kiri, rata tengah, seperti itu. Kemudian measure berfungsi untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Di situ terdapat nominal, merupakan skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan, misalkan membedakan antara jenis kelamin. Kemudian ordinal merupakan skala yang dapat berfungsi untuk membedakan sekaligus mengurutkan, misalkan membedakan jenjang pendidikan yang mana SD, SMP, dan SMA. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada aplikasi SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.